Balik mengenai pembangkit listrik. Pembangkit gairah. Tulisannya. Mau bikin gardu. Ngebahas gairah, bukan genset. Pembangkit gairah pasutri. Pasangan suami istri. Iswan istu istri. Berarti harus 3. Itu kan iswan istu istri. Berarti berapa? Ya, makanya kalau 1 kan kurang. Bagaimana kalau kita panggil saja pakarnya? Pemirsa, bintang tamu saya yang selanjutnya merupakan seorang dokter dan pakar seksual. Tapi sebelum saya panggil, kita lihat dulu cuplikan yang satu ini. Yuk. Pemirsa, gairah seks rendah adalah salah satu permasalahan yang kerap dialami oleh pasangan suami istri. Permasalahan paling umum adalah sifat gairah yang berfluktuasi, kadang tinggi dan kadang rendah. Alangkah bagusnya jika hasrat berhubungan suami dan istri muncul bersamaan, sehingga mereka dapat memadu kasih dan melepaskan rindu masing-masing. Banyak cara yang dilakukan oleh pasangan suami istri guna mendapatkan gairah seks yang cukup stabil. Contohnya seperti berolahraga yang cukup, meramu berbagai resep suplemen atau makanan, menggunakan obat-obatan pembangkit gairah, bahkan tidak jarang untuk menggunakan bantuan kedokteran. Akan tetapi membangkitkan gairah tidaklah cukup hanya dengan merangsang fisik kita oleh asupan suplemen atau obat-obatan saja. Ada kalanya sikap dan cara berkomunikasi kita terhadap pasangan menjadi hal terpenting untuk membangkitkan gairah dari masing-masing pasangan kita. Saya sangat setuju. Yang penting komunikasi. Langsung aja kita sambut Dr. Johnny Felix Gusyanto. Tolonglah aku yang sedang bingung, ku rasakan ilusi cinta, ku butuh dokter cinta. Silakan dok, monggo. Kembali ke Udah nggak tidur tak? Malah ponakannya udah pada bangun semua. Selamat malam Dokter Johnny, selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya dokter? Baik, selamat malam Mas Tuh. Ya, selamat malam juga. Dokter Johnny ini, langsung saja nih, sesuai dengan tema kita malam hari ini tentang pembangkit gairah pasutri. Apa sih yang menyebabkan salah satu pasangan mengalami ketidakgairahan dalam melakukan hubungan intim? Monggo, Dok. Kebanyakan karena faktor kejenuhan. Kejenuhan itu. Ya, Itu penyebabnya jenuh Nah, apa? itu karena apa? banyak faktor ya. Bisa biasanya karena usia pernikahan yang sudah cukup lama. Setuju. Saya kan berarti sudah 20 tahun. Iya. Lalu dok, usia pernikahan yang sudah lama, Sudah cukup lama. Kemudian ya, posisi yang begitu-begitu saja bisa jadi. Alah, ya kurang bervariasinya, ya. Kurang variatifnya. Tuh. Mereka curhat. Enggak, Bu, saya kan suka kaki di atas, kepala di bawah. Ini malah kepala di Rawamangun, kaki di Blok M. Lanjut dok, terus selain kejenuhan, terus perkawinan yang sudah lama, terus apa lagi dok? Ya biasanya ada masalah pada salah satu pasangan juga bisa. Ada persoalan itu ya. Ya. Tapi yang paling penting untuk menjaga supaya tetap bergairah, pertama sekali adalah menjaga komunikasi. Setuju. Ya, komunikasi yang terbuka, transparan. Tidak boleh salah satu pihak menyimpang unek-unek, tidak membicarakannya dengan pasangannya. Apa saja hal itu. Setuju. Harus terbuka, semuanya dibuka. Gitu. Unek-uneknya yang tidak. Jangan sampai ada yang dipendam. Iya. Itu yang menjadikan terus si itu ponakannya itu si kampret itu enggak. Apakah di Indonesia sendiri banyak mengalami disfungsi seksual terhadap pria dan wanita?
seperti apa sih disfungsi seksual itu? Mawar, silakan. Ya, jadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejenuhan adalah kalau salah satu apakah suami atau istri mengalami gangguan atau yang kita biasa sebut dengan disfungsi seksual. Ya. Biasanya dari pihak wanita atau prianya? Ya biasanya pria. Ya. Itu penyembuhannya gimana? Enggak, ini saya mewakili Hartoko tadi pesen itu. Itu kalau nanya malu-malu emang muterin kursi dia begitu. Tapi Mas Tukul cepet ya tadi berdirinya. Apanya? Itu Tadi berdiri pas berdirinya. bangun dong. Dirinya, tapi durasinya yang agak. Iya. Cuman bikin kotor Oh, doang. Dok, silakan Dok. Jadi Biasanya ya apa aja? kualitas hubungan seks yang baik adalah kalau kedua belah pihak sama-sama dapat menikmati. Mencapai puncak gitu. Ya. Puncak pas. Ya mencapai klimaks sama-sama ya. Biasanya kan ejakulasi dini pada pria ya. Cuma sebelum saya menjelaskan mengenai ejakulasi dini perlu saya jelaskan dulu Bapak. Kita kenal ada 3 fase dalam hubungan seks itu. Fase pemanasan atau kita kenal dengan foreplay, interplay, coitus senggama, dan afterplay setelah selesai. Afterplay. Iya. Oh itu ada ininya juga tuh. Ya, setelah selesai ya harus dicuci, dilap, ini malah ditinggal begitu saja. Maksudnya Gimana dok? maksudnya setelah selesai itu jangan langsung tidur. Betul. Apa tuh dok biasanya? Jarang ya kalau kita after play diurusin. Maksudnya di seperti Dok. apa gitu? Berpelukan ya dok? Ya jadi dibicarakan apa Tadi enak nggak gitu ya dok? ya kasarnya begitu. Suami istri. Di mana-mana sih jawabnya ya enaknya toh. Kalau nggak enak masa ngulang-ngulang terus. Bener dok gitu dok, diobrolin gitu. Yang sering terabaikan ini masalah afterplay memang. Ya nggak membicarakan, tidak mengevaluasi kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Betul. Perlu evaluasi ya dok. Perlu evaluasi supaya dari waktu ke waktu. Seret nggak gitu? Ya kurang tergantung komunikasi. Kan nggak ada yang gitu ya dok. Jadi dengan sering melakukan evaluasi di fase afterplay tadi, dari waktu ke waktu kan hubungan semakin membaik. Betul, betul. Saya setuju. Jadi tahu apa yang diinginkan pasangan gitu ya. Ya, Dok, ya? Tahu keinginan masing-masing lah ya. ya. Saya setuju dengan Dok. Semua ya dari foreplay sampai After play. interplay, terus pas play, baru after play. Itu komunikasi. Saya mau melakukan, bukan Mak? Bila memang harus berpisah, aku akan tetap. Aduh, remote-nya di situ. Bentar ya, itunya ketinggalan. Gitu aja, Mas. Bolak-balik, bohong kalau nggak kegoda, Mas. Jiwa